Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Usukma di media pembelajaran fisika. Kali ini, di kelas 8 semester 1, kita akan mempelajari tentang gerak lurus benda di lingkungan sekitar. Sebuah benda dikatakan bergerak apabila dia berubah kedudukannya terhadap benda lain yang dianggap sebagai acuan. Kita tahu bahwa di muka bumi ini semua benda dalam kondisi bergerak, kecuali pada suhu 0 Kelvin atau negatif 273 derajat Celcius. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terlihat seorang anak membawa buku yang berjalan menuju meja. Dalam tinjauan pertama, buku tersebut dikatakan bergerak terhadap meja karena kedudukannya semakin mendekati atau kedudukannya berubah. Sedangkan pada tinjauan kedua, bisa kita lihat bahwa buku tidak bergerak terhadap tangan karena kedudukan buku terhadap tangan selalu tetap. Jadi, bisa disimpulkan bahwa gerak bersifat relatif. Artinya, suatu benda dapat dikatakan bergerak, dapat pula dikatakan tidak bergerak, bergantung benda yang dijadikan acuan. Dalam membahas gerak, tidak luput dari bahasan jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan tersebut merupakan dua besaran fisika yang sebenarnya sama, tetapi memiliki arti fisis yang berbeda. Perhatikan gambar berikut. Seorang anak akan menaiki sepeda dari pohon A menuju rumah atau B, kemudian dilanjutkan menuju pohon C. Apabila telah ditemukan konsep jarak adalah panjang total seluruh lintasan yang dilalui benda ketika bergerak, maka dapat ditentukan jarak yang ditempuh anak tersebut adalah dari A ke B ditambah B ke C, atau 4 meter ditambah 3 meter sama dengan 7 meter. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi awal dan akhir suatu benda tanpa mempertimbangkan lintasan yang dilaluinya. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa posisi awal anak tersebut adalah di titik A. Kemudian, posisi akhir anak tersebut adalah di titik C. Maka, dapat ditentukan perpindahan anak tersebut adalah dari A ke C. Dalam hal ini, bisa kita selesaikan dengan persamaan Pythagoras sebagai berikut. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, kemudian ditarik akar. Hasilnya 5 meter. Selain jarak dan perpindahan, kita juga mengenal kecepatan dan kelajuan. Dalam skema berikut ini, bisa kita lihat adanya perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Sebenarnya, kecepatan dan kelajuan ini merupakan dua besaran fisika yang memiliki dimensi yang sama, namun memiliki arti fisis yang berbeda. Di sebelah kanan bisa terlihat kecepatan berkaitan langsung dengan perpindahan. Artinya, kecepatan tidak mempertimbangkan lintasan yang dilaluinya. Sedangkan di sebelah kiri, kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh. Artinya, dalam bahasan kelajuan selalu mempertimbangkan lintasan yang dilaluinya. Kecepatan merupakan
perpindahan yang terjadi pada selang waktu tertentu. Dalam hal ini, kecepatan bisa menunjukkan arah yang dituju. Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kecepatan suatu benda adalah GPS. Di situ bisa kita lihat besarnya atau nilai dari kecepatan tersebut beserta arahnya. Sedangkan pada kelajuan, kita hanya bisa menggunakan speedometer. Artinya, kita tidak bisa mengetahui arah gerak yang akan dituju. Dari bahasan kecepatan, kita mengenal adanya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dari namanya, gerak lurus beraturan itu adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan tetap. Karena dia memiliki kecepatan tetap, maka dia tidak memiliki percepatan atau percepatan sama dengan 0. Contohnya adalah ketika naik mobil di jalan tol atau gerak kereta api ketika jauh dari stasiun. Artinya, bukan dalam kondisi direm untuk berhenti atau kondisi menambah kecepatan atau digas karena beranjak dari stasiun. Sedangkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, dia memiliki kecepatan yang berubah-ubah, sehingga secara otomatis akan memiliki percepatan. Contoh, ketika naik kendaraan mendekati lampu merah, maka otomatis kecepatannya akan dikurangi. Begitu pula ketika naik sepeda di jalan menurun, karena secara otomatis kecepatan akan bertambah. Nah, membahas tentang percepatan, di rumus tersebut percepatan merupakan selisih kecepatan dibagi dengan waktu. Artinya, percepatan itu merupakan perubahan kecepatan yang terjadi pada waktu tertentu. Secara matematis, apabila dia bernilai positif, maka suatu gerak akan dipercepat. Sedangkan apabila bernilai negatif, maka gerak tersebut akan diperlambat. Ya, seperti itu bahwa A atau acceleration sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Berikut ini merupakan grafik gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, pada GLB yang bagian atas itu merupakan grafik V atau kecepatan terhadap T atau waktu. Dalam grafik tersebut terlihat bahwa V memiliki nilai yang sama pada seluruh waktu. Artinya, kecepatan pada gerak lurus beraturan cenderung tetap. Sedangkan grafik GLB yang bagian bawah menunjukkan grafik jarak atau S terhadap waktu atau T. Pada sebelah kanan, yang bagian atas itu merupakan grafik GLBB dipercepat karena jaraknya semakin lama akan semakin bertambah. Sedangkan GLBB diperlambat menunjukkan lengkungan ke bawah, artinya semakin lama pada grafik tersebut akan semakin habis atau berhenti. Pada grafik yang paling kanan, GLBB dipercepat, garisnya semakin lama semakin ke atas, artinya V atau kecepatan semakin lama akan semakin bertambah. Sedangkan pada grafik GLBB yang paling bawah, A diperlambat atau semakin lama dia akan semakin ke bawah. Artinya, gerak tersebut kecepatannya semakin lama semakin pelan atau semakin sedikit dan akhirnya berhenti.
adalah pembahasan tentang gerak. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.